Kan sekarang sedang marak sekali tuh berita apa, mereka ada media nyebut vandalisme, grafiti, coret-coret. Tapi saya kira bukan vandalisme ya. Kalau vandalisme itu kan cuma tujuannya ngerusak aja. Kalau ini kan ada tujuan politik ya. Ya coret-coret di tembok adili Jokowi itu marak banget ya Mbak. Yang kemarin mengejutkan di Solo, kemudian ternyata di Jogja juga luar biasa, dan kota-kota lain sih kalau Jakarta dan sebagainya udah lebih dulu ya Mbak. Tapi sekarang makin masif, dan indikatornya kalau udah masuk Solo itu kan itu daerah kekuasaannya Mulyono kan Mbak Agi ya. Saya juga cukup terkejut ketika kemudian di Solo muncul itu, padahal kan katanya Solo itu daerah full dikendalikan penuhnya oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan saya membaca kemarin ada yang mau membalas konvoy. Kalau Pak Jokowi sebelumnya touring kan, touring dengan sepeda motor, itu ada gantian yang mau touring, tapi ini kampanye adili Jokowi di Jogja ya, dan di Solo ya, di Solo, Jogja, Jakarta udah lama, yang begitu-begitu di Medan juga sudah cukup lama. Jadi ini saya kira relevan kalau mereka bertanya apa yang diadili kebijakannya. Justru korupsi kebijakan itu dampaknya sangat besar kan gitu Mbak ya. Iya, jadi kalau saya melihat ya, ini faktor Jokowi, faktor Jokowi mantan presiden ini masih pengaruh ya Mas Hersu, dan mungkin pasalnya Dia masih kok presiden ke-7 sekarang kan. Ini vandalisme begitu, dan ini kayak yang memburu kan juga polisi ini kan, Kapolrinya juga masih geng Solo, orang dekat Jokowi. Kita bisa mengait-ngaitkannya dengan itulah ya. Ini yang di Solo kan juga katanya kabarnya itu akan diburunya dengan cara di tempat-tempat yang ada tulisan tersebut ada CCTV. Jadi CCTV-nya diperiksa, tapi sampai sejauh ini memang belum ada tersangka, belum menemukan siapa pelakunya begitu Mas Hersu. Dan kemudian berdasarkan itu katanya akan ada yang jaga linmas gitu ya. Jadi kok sampai sebegitunya begitu ya. Saya rasa reaksi dari kepolisian atau dari APH ini, karena masih banyak perbuatan jahat atau kejadian kejahatan seperti tawuran, seperti misalnya pencurian, perampokan begitu ya, apalagi curanmor, kalau di Jogja malah gitu. Klitih. Iya. Klite itu yang harusnya perlu ditangani, bukan yang seperti ini begitu kan. Ini dihapus saja begitu. Oke lah, kalau saya lihat di CCTV ada ya kejar begitu ya, karena ini soal keindahan kota begitu, dan soal tata tertib lah begitu. Ya, soal itu aja pelanggarannya, itu bukan pelanggaran pidana lah gitu. Iya, dan ini kan suara hati masyarakat. Kita fair saja, memang seperti ini keadaannya begitu. Apalagi dengan Jokowi menyandang sebagai tokoh di posisi RP begitu, nomor 2 atau nomor 3 ya Mas Hersu. Itu kan sampai sekarang masih melekat di benak masyarakat begitu. Dan juga berbagai hal lah yang kisruh lah ya, apalagi soal ekonomi seperti ini. Akhirnya kan orang yang nggak melek politik pun sekarang tuh senang baca berita-berita politik. Kita bisa melihat di komentar-komentar dari pemeriksa off the record loh Mas Hersu. Mereka mengatakan seperti itu. Saya kalau sehari saja tidak melihat, nggak nonton off the record, maka saya akan ketinggalan berita, akan ketinggalan isu seperti itu. Dan kalau saya pun sekarang yang tadinya nggak peduli dengan politik, saya jadi melek politik sampai ke keluarga saya, sampai ke istri saya, sampai ke anak-anak. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu, karena ini menyangkut masa depan mereka. Orang sudah mulai paham. Ya, jangan salah ya, orang selalu ngomong saya nggak suka dengan politik. Urusannya harga beras, harga ini semua itu kaitannya dengan politik. Nggak bisa kalau nggak ada politik. Jadi jangan ngomong saya nggak suka dengan politik, karena kehidupan kita sehari-hari itu mau ditentukan oleh politik dan itu khususnya kebijakan dari pemerintah ya gitu ya. Oke. Betul. Nah, tadi Mas Hersu menyinggung soal itu ya, rencana aksi. Iya, betul Mas Hersu, itu yang sekarang tersebar di medsos, baik di WA maupun di Instagram dan sebagainya. Ini saya menerima juga. Ya? Iya, seruan demo gitu ya. Titik kumpul di kantor Balai Kota, bergerak ke depan rumah Jokowi di Desa Sumber Solo. Waduh, plus akan bergabung pula peserta Car Free Day di sepanjang jalan utama menuju kampus UNS di Jalan Insinyur Sutami Solo begitu. Begitu kan dong ya. Ya, tapi belum tertulis di situ siapakah penanggung jawabnya begitu Mas Hersu. Biasanya kalau mahasiswa sudah solid itu mereka biasanya ada ini bersama begitu ya, sekretariat bersama, tanggung jawabnya siapa, korlapnya siapa begitu.